Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, di mana kita telah memasuki pembahasan bagaimana orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya adab-adab Islamiyah, sunnah-sunnah Islam yang merupakan pengatur kegiatan aktivitas hidup seorang muslim. Penulis menyebutkan yang pertama terkait dengan adab dalam adab di saat menyantap makanan, di mana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu dengan secara detail, seperti sunnah ataupun adab makan dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian juga terkait dengan porsi makanannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'amul itsnain kafin tsalatsa, bahwasanya makanan untuk 2 orang cukup dimakan untuk 3 orang. Wa ta'amus tsalatsati kafil arba'ati, dan makanan porsi 3 orang cukup untuk dimakan 4 orang. Artinya bahwa di dalam Islam, ya, di dalam Islam porsi tersebut, ya, bisa dimakan, disantap oleh lebih daripada jumlah porsi tersebut. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kemudian anjuran agar makan bareng dengan anak-anak. Dari sana kita bisa melihat bagaimana tingkah laku, tingkah pola anak kita ketika mereka menyantap makanan. Ketika kita dapati ada penyimpangan ataupun kekeliruan, kita bisa memperbaiki akhlak anak-anak tersebut, ya. Seperti misalnya adab dalam mengambil makanan yang seharusnya mengambil makanan satu persatu, ya, mengambil makanan satu persatu. Kemudian seharusnya si anak jangan mengambil lebih daripada itu, ya. Si anak tidak mengambil lebih daripada itu. Seperti larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyaqrina rajulu bain tamratain hatta yasta'dina ashabahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mengambil kurma sekali 2, ya, untuk mengambil kurma sekali 2 atau lebih daripada 2, kecuali dia sudah minta izin pada teman makannya.
Oleh karena itu kita terapkan hadis ini kepada anak-anak, jangan sampai mereka ketika makan mereka berebut dan mengambil lebih daripada satu. Seperti misalnya kita menyediakan jeruk atau menyediakan pisang misalnya, maka ambillah satu persatu, tidak mengambil sekali dua atau sekali tiga. Jika kita lihat ada di antara anak-anak kita itu yang lebih egois, ya dia egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, mungkin yang penting dia ambil lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, maka kita perbaiki akhlak ini, ya kita perbaiki akhlak ini sehingga dia bisa melaksanakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah selanjutnya diajarkan juga kepada mereka tidak mencela makanan, ya tidak mencela makanan. Selanjutnya wa athna'u syarb qad ya'ti ahadul abna'i yashrabu fayatanaffasu fil ina. Ketika minum, boleh jadi salah seorang anak kita ketika minum dia bernafas di saat minum. Yakhruju hawa'u minal anfi wal fami fi syarab, sehingga nafasnya itu ya keluar dari hidung atau ke hidung dari mulutnya ke wadah makanan. Jadi dia ketika dia minum dia bernafas di dalam wadah tersebut. Falyumna'u al-abna'u min hadhihi. Hendaklah orang tua melarang anak-anak melakukan hal ini. Wal yudzakkar bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diingatkan kepada mereka hadis Rasulullah SAW, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang kalian minum, janganlah dia bernapas di dalam bejananya. Ya, janganlah dia bernafas dalam bejananya. Jadi kalau dia minum jangan jadi ketika dia minum kemudian dia keluarkan nafasnya dalam gelasnya. Ya, demikian ikhwah. Jadi ini tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah katakan, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang kalian minum, janganlah dia bernapas dalam bejananya yang tempat dia gunakan untuk minum. Demikian ikhwah. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwasanya yang terpenting ketika kita melarang anak-anak kita itu, kita mengetahui asal usul larangan tersebut. Kita mengetahui dasar larangan tersebut. Seperti yang telah kita singgung di kajian lalu, ketika kita melarang anak-anak kita dengan satu larangan, maka larangan ini haruslah memang ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita memerintahkan anak kita sesuatu hal, ya terkait misalnya dengan masalah adab makan ini, maka hendaklah kita memiliki landasannya, landasan perintah tersebut, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Jadi dalam masalah ini ya jangan lupa landasannya. Jadi jangan sekedar pantang. Kenapa ya nggak boleh minum, pantang pokoknya. Ya. Ini larangan yang tidak ilmiah. Hendaklah ikhwah setiap larangan dan perintah itu kita nisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tidak ada dasarnya, kita jangan larang. Kalau seandainya tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, ya sebaiknya kita jangan larang. Demikian ikhwah. Kalau kita larang, berarti kita harus memberikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalnya larangan tersebut terkait dengan kebiasaan, ya kebiasaan suatu tempat, ya kebiasaan satu tempat, maka kita harus katakan ini ya di masyarakat kita ini suatu hal yang kurang baik, demikian. Ya, jadi kalau memang nisbatnya kepada masyarakat, nisbatkanlah kepada masyarakat. Kalau memang nisbatnya kepada Rasulullah, maka nisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan artian kalau nisbatnya ke masyarakat, kalaupun tidak dilaksanakan ya tidak masalah. Beda halnya kalau larangan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila salah seorang kalian minum, maka janganlah dia bernafas dalam bejananya. Wa idza bala ahadukum fala yamsah dzakarahu biyaminih. Apabila salah seorang kalian buang air kecil, janganlah dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wa idza tamassah ahadukum fala yatamassah biyaminih. Dan apabila salah seorang kalian istinja, maka janganlah dia istinja dengan tangan kanannya. Ini demikian ikhwah, larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kadzalika yudzakkarul abna'u, demikian juga anak-anak diingatkan bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Rasulullah SAW, idza akala ahadukumut ta'am fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas. Demikian juga ingatkan kepada anak-anak kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, apabila salah seorang kalian makan, janganlah dia bersihkan tangannya sampai dia jilat terlebih dahulu atau dia jilatkan kepada orang lain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ya kan banyak ikhwah, di antara adab Islam makan itu ya jika kita makan pakai tangan kita, tentunya kita makan pakai tangan kita, tentu kan masih ada makanan yang menempel di jemari kita, maka coba dijilat jari jemari ini ya, sebelum dicuci ataupun sebelum dibasuh, atau sebelum dilap, dibersihkan dengan tisu misalnya. Demikian ikhwah ya, perintah Rasulullah SAW, idza akala ahadukumut ta'am fala yatamassah yadahu hatta yal'aqaha yul'aqaha. Janganlah dia bersihkan tangannya sampai dia jilat terlebih dahulu. Hikmahnya ikhwah, Rasulullah menyebutkan fa innahu la yadri ayu ta'ami barakah, karena dia enggak tahu di makanan mana yang barokah. Jangan-jangan makanan yang ada tersisa nempel di tangan tersebut, jangan-jangan di sana ada berkahnya. Demikian ikhwah, sehingga jangan sampai kita kehilangan berkah makanan yang kita santap. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Belum lagi analisa para ulama bahwasanya dengan menjilat jari jemari itu akan lebih memudahkan pencernaan di lambung dan seterusnya. Intinya ikhwah, kalaupun hal ini ternyata tidak ada pembuktian ataupun belum ada penelitian mengapanya, apa hikmah dibalik menjilat tangan, seandainya tidak ada pun hasil penelitian, maka kita katakan ini pasti bermanfaat. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhnya. Karena tidak mungkin syariat menyuruh sesuatu tanpa ada hikmah dan manfaat sama sekali. Demikian ikhwah. Sama seperti dahulu pada 14 abad yang lalu ketika Rasulullah bersabda terkait dengan anjing yang menjilat bejana. Rasulullah SAW mengatakan, idza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahunna biturab. Apabila seekor anjing menjilat bejana kalian, maka bersihkanlah dia, cucilah dia 7 kali cuci, ulahunna biturab au ukhrahunna, hendaklah dia basuh dengan 7 kali dengan air, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dahulu belum ada penelitian mengapa harus dengan tanah. Demikian. Ternyata setelah diteliti, ya jarasim ataupun virus-virus ataupun bakteri yang nempel di bejana tersebut itu tidak mati kecuali dengan tanah. Demikian ikhwah. Dan memang harus 7 kali. Itu dia. Kalaupun tidak ada hasil penelitian apapun, maka kita katakan ini ada syariat, dan syariat akan menyuruh kita untuk satu hal yang bermanfaat. Demikian ikhwah, sama seperti ini. Ya, kita tinggal mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu fatta yalaqaha yulaqaha. Apabila salah seorang kalian makan, maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia hatta yalaqaha yulaqaha, sampai dia menjilat atau minta jilatkan ke orang lain, mungkin istrinya dan seterusnya. Demikian ikhwah, ini pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu rahasia di baliknya, yang jelas ini adalah perintah Rasulullah SAW. Kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kita patuhi. Apalagi hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim.
Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim min hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit kana fiha minal kama kana biha minal adza." Apabila makanan kalian jatuh, falyakhudha, maka dia pungut makanan tersebut. Kemudian dia bersihkan kotoran yang nempel. Misalnya kita makan apa ya, misalnya kita makan buah, misalnya kita makan buah apel, masih kita gigit separuh, misalnya terjatuh tuh apel dari pegangan kita, maka diambil, kemudian kalau memang ada kotoran yang nempel ya dibersihkan. Apakah dicuci lagi? Intinya diambil, jangan dibiarkan. Diambil, dibersihkan. Ya tentunya makanan-makanan yang kalau jatuh bisa dibersihkan. Beda halnya kalau makanan-makanan yang jatuh yang tidak bisa dibersihkan. Ya, seperti misalnya bubur kita tertumpah misalnya, gimana kita membersihkannya? Kita makan durian, masuk ke parit misalnya, kan nggak mungkin bisa dibersihkan. Atau kita makan roti, masuk ke lumpur misalnya, ya tentu nggak bisa dibersihkan. Artinya apabila kita sedang menyantap makanan, terjatuh makanan kita tersebut dan bisa dibersihkan, maka ambil, ya maka ambil. Ini perintah Rasulullah SAW. Jangan biarkan makanan kita berserak-serak. Kita lihat apa hikmahnya. Waliyakulha, dan makan. Setelah kita ambil, kita bersihkan kotorannya dan dimakan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan dimakan setan. Ya, jangan dia biarkan dimakan setan. Makanya ikhwah, kalau kita lihat anak-anak kita makan, ya kan, berapa banyak anak-anak itu makan, dia makan tapi masya Allah nasinya itu berserak kemana-mana. Demikian. Ya mungkin kalau dikumpul-kumpul itu seperempat piring sendiri itu yang berserakannya. Makanya ajarkan anak-anak kita tuh makan pelan-pelan supaya nggak berserak. Dan ngambil secukupnya dengan porsi yang secukupnya. Jangan sampai ngambilnya banyak kemudian tidak habis. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin seperti ini, ngambilnya banyak nggak habis separuh. Nggak ada yang mau makannya. Akhirnya dibuang. Demikian ikhwah. Dan ini tentunya setan akan mengambil kesempatan untuk menyantapnya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, nah ambil secukupnya. Kalau kurang nanti silakan tambah. Nah, demikian. Yang penting kamu makan habiskan. Jangan ada yang tersisa di piringmu. Jadi kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak kita, jangan ada sebutir nasi pun tersisa, ambil. Demikian. Ya, mungkin kalau kita dahulu saya waktu kecil, orang tua mengatakan atau atuk saya mengatakan, kakek saya mengatakan, dimakan itu, kasihan nanti nasinya menangis misalnya. Kasihan untuk petani menanamnya sampai 6 bulan. Kalau dulu kan 6 bulan sekali panen. 6 bulan kasihan sementara kita buang-buang. Nah, tentu ini cara orang-orang tua dahulu mengajarkan anaknya agar menghargai nilai makanan yang sangat besar nilainya, supaya menghabiskan semuanya. Ya, jangan dibiarkan ada rimah-rimah yang berserakan. Demikian ikhwah, cara orang tua dahulu, tapi tentunya dia menangis. Ya, ini tidak ada dasarnya. Makanya kita mengajarkan anak kita, kita yang sudah mengetahui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ajarkan dengan alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi ajarkan anak kita itu makan jangan sampai berserak ikhwah. Berserak. Jadi dia makan di mejanya berserak, nasi berhamburan nasinya. Dilarang, kita larang anak kita makan seperti ini. Kita ajarkan gimana dia makan dengan cara yang rapi. Jangan sampai banyak berjatuhan. Demikian. Kita ajarkan kepada mereka, nah ini kalau seperti ini kamu makan sama artinya kamu memberi makan setan. Kita ajarkan seperti itu ikhwah, sehingga dia pun hati-hati. Ya. Apalagi kalau bapak dan ibu tahu hadisnya, hafal hadisnya, masya Allah sebutkan hadisnya. Perdengarkan kepada mereka hadis Rasulullah SAW tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kata Rasulullah, waliyakulha wala yada'ha lisyaitan. Hendaklah dia makan, jangan dia biarkan dimakan setan.
Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu. Janganlah dia bersihkan jemarinya dengan tisu atau dengan sapu tangan sampai dia menjilat jari jemarinya. Fa innahu la yadri. Sesungguhnya dia tidak mengetahui fi ayyi ta'amihi barakah, karena dia enggak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kalau ada makanan yang nempel di jemarinya, kemudian dia bersihkan, akhirnya terbuanglah itu makanan yang nempel itu. Jangan-jangan di makanan yang nempel yang kita buang itu, di situ ada berkahnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya, kita ajarkan anak-anak kita seperti fa innahu la yadri fi ayyi ta'ami barakah. Dia enggak tahu yang mana ada berkahnya. Demikian juga jangan dibiarkan tersisa yang ada di dalam piringnya. Coba dikutip, bersih. Intinya ikhwah, ya ketika kita makan kita bersih. Ya tersisa paling tulang-tulang lah ya. Tapi kalau yang bisa dimakan itu sudah bersih, tidak bersisa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya jangan biarkan anak kita makan sisa, setiap makan bersisa. Ya, tentu ini tidak baik, akhlak yang tidak baik. Wal aqulu syarr minal abna yudbitu wa yudzakkir bi hadis Rasulullah al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru fi sab'ati am'a. Anak-anak yang memang hobi makan, yang makannya banyak ya. Anak-anak yang makannya banyak ya, mungkin ada di antara anak kita yang makan itu nggak cukup sepiring, 2 piring nggak cukup, 3 piring baru cukup. Intinya kalau makan banyak luar biasa. Berbeda dengan porsi-porsi orang-orang yang biasanya. Maka anak yang seperti ini yudzakkar bil hadisi Rasulullah SAW, diingatkan dia dengan hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin. Seorang mukmin itu makan dengan 1 usus. Wal kafiru fi sab'ati am'a. Dan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Ya, orang mukmin makan dengan 1 usus, orang kafir makan dengan 7 usus. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini adanya perbedaan porsi antara makannya orang mukmin dengan makannya orang kafir. Dan ternyata perbandingannya 1:7. Bayangkan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Masya Allah, Islam itu memang menjaga makan. Jangan sampai makan itu kekenyangan sekali. Demikian, berbeda porsinya dia dengan orang-orang kafir. Ada sebuah kisah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di mana ketika ada seorang kafir bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menyuguhkan dia segelas segelas susu kambing yang diperah dari kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah habis disuguhkan lagi. Suguhkan lagi sampai 7 gelas baru dia kenyang. Setelah orang kafir ini pulang, tak lama kemudian dia masuk Islam. Ya, tak lama kemudian dia masuk Islam, dan Rasulullah SAW menyuguhkan dia segelas susu kambing. Setelah dia minum segelas susu kambing ini, dia merasa cukup ya Rasulullah. Ya, dia tidak ingin tambah. Yang segelas ini sudah cukup. Coba lihat ikhwah bagaimana bedanya perut orang mukmin dengan perutnya orang-orang kafir. Padahal sebelum dia masuk Islam 7 gelas itu baru cukup. Ternyata setelah dia masuk Islam 1 gelas sudah cukup. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita sebagai seorang muslim ya jagalah porsi makan kita. Ya, jangan makan kita rakus ya, banyak porsinya bukan double lagi, bisa triple. Demikian ikhwah, ya kita jaga sunnah Rasulullah SAW ini. Apalagi ikhwah, banyaknya penyakit itu muncul dari perut. Makanya Rasulullah pernah katakan, ma wa'a ibnu Adam syarrum min batnih, ma wa'a ibnu Adam ya'an syarrum min batnih. Tidak ada karung yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya sendiri.
Makanya kalau kita lihat banyak yang sakit sakit gula, kita lihat juga sakit ada kolesterol, demikian ikhwah, ya, sakit jantung dan lain-lainnya, itu dikarenakan pola makan yang salah. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hendaklah kita perbaiki pola makan kita, terutama porsinya. Jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, ya. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min tariqi Nafi', dari jalur Nafi', qala, dia berkata, kana Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu. Dahulu Abdullah Ibnu Umar, beliau tidak makan hingga dibawakan kepada beliau satu orang miskin, agar orang miskin itu makan bersama beliau. Fa'adkhaltu rajulan, kata Nafi', maka aku bawa seorang laki-laki, ya'kulu ma'ahu, untuk makan bersamanya. Fa'akala kathiran, ternyata orang ini banyak makannya, ya. Ternyata orang yang dibawa oleh Nafi' ini makan, jenis orang yang makannya banyak. Faqala ya Nafi', setelah itu berkata, ya Nafi', la tudkhil hadza alayya. Ya Nafi', lain kali jangan kamu bawa orang yang seperti ini. Lain kali kamu jangan bawa orang ini lagi kepadaku. Mengapa? Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu bi sab'ati am'a. Orang mukmin itu makannya dengan satu perut, sementara orang kafir makannya dengan kapasitas 7 perut. Demikian. Jadi Abdullah bin Umar tidak ingin beliau makan dengan orang yang banyak makannya seperti ini. Kemudian, wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ra'a Ibnu Umar miskinan. Abdullah Ibnu Umar melihat seorang miskin, faja'ala yada'u baina yadayhi wa maka Abdullah bin Umar meletakkan makanan, menghidangkan makanan di hadapannya. Faja'ala ya'kulu aklan kathiran, maka orang miskin ini pun menyantap makannya dengan porsi yang sangat banyak, ya, di luar dari yang biasanya. Faqala, lantas beliau mengatakan, la yadkhulanna hadza alayya. Kata beliau, lain kali yang seperti ini jangan dibawa ke tempat saya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'ain, sesungguhnya orang kafir itu makannya dengan 7 perut. Demikian ikhwah, itulah bedanya antara orang muslim dengan orang kafir. Jadi makan banyak itu bukanlah satu hal yang baik ikhwah. Dan memang kalau kita lihat dari budaya kita juga, orang Indonesia, tentu kita tidak suka orang yang makannya banyak. Seperti kalau kita bersama teman, misalnya kita pergi ke walimah, kemudian teman yang bersama kita dia mengambil nasi, masya Allah, menggunung, lauknya menggunung. Ikhwah, jangankan kita yang makan seperti itu, kita berada di sebelahnya makan bersama dia, kita saja sudah malu, sungkan. Ya, dia temannya seperti teman. Ya, jadi kita berteman dengan orang yang seperti ini, kita malu berteman dengan dia karena sikap dia mengambil makan yang demikian banyak, ya, porsi yang demikian banyak. Dia ambil nasi yang menggunung seperti itu, ikhwah, dengan dikelilingi berbagai macam lauk-laukan. Ya, kita segan melihatnya, ikhwah, kita malu melihatnya. Demikian, kita melihatnya saja malu, apalagi kita yang melakukannya. Demikian. Jadi hendaklah kita punya rasa malu dalam masalah ini, apalagi kita pergi di undangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi't." Kalau kamu tak malu, silakan kamu buat apa saja. Demikian. Makanya orang-orang yang makannya seperti itu, apalagi dia diundang untuk makan, kemudian dia mengambil porsi yang demikian banyak, ya kalau dia nggak malu, lakukanlah. Berarti wajahnya sudah tebal begitu ya ikhwah. Jadi
hendaklah kita sebagai seorang muslim menjaga marwah kehormatan kita, ya. Dan jagalah adab Islamiah ketika makan. Jangan sampai makan kita itu sudah merusak nama baik kita. Ya, jangan sampai cara kita makan itu sudah merusak nama baik kita karena terlalu banyak mengambil. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian wa kadzalika yudzakkar bi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga anak-anak diingatkan dengan hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, ma mala'a ibnu adam wi'an syarram min batnih. Tidak ada karung ataupun kantung yang diisi oleh anak Adam lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Bi hasbi ibni adam ukul akalatin yulkimna sulbah. Cukuplah anak Adam itu kalau dia makan yang memang hanya untuk agar dia bisa berdiri, tulang punggungnya bisa berdiri, artinya bisa untuk beraktivitas. Ya, cukuplah dia makan itu agar dia bisa beraktivitas, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Seorang suami melaksanakan kewajibannya untuk pencari nafkah, itu kewajiban dia terhadap anak dan istrinya. Kewajiban dia kepada Allah agar dia bisa sholat dengan sempurna, berdiri dengan sempurna. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dia seorang yang punya orang tua, ya orang tua, dia bisa juga bekerja untuk orang tuanya. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan apabila dia keluar in kana yakhruj yas'a ala walidayhi al-kabiraini bahwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumahnya untuk memberikan nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia termasuk dalam fi sabilillah. Dan ini semua kan perlu makan ikhwah, ya, perlu makan. Kalau dia nggak makan gimana cara dia bekerja untuk mencari nafkah keluarganya? Kalau dia nggak makan gimana dia bisa berdiri tegak lama untuk berhadapan ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu semua perlu energi, ya. Dan energi itu dari asupan makanan kita. Demikian ikhwah. Jadi cukuplah kita itu makan sekedar agar kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Dan kalaupun kita makannya terlalu banyak, itu malah membuat kita menjadi malas. Ya. Membuat kita jadi malas. Dan ini sering ikhwah terlanggar aturan ini ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, kita lapar, kemudian ketika berbuka puasa kita menyantap sesantap-santapnya sehingga tidak mampu lagi, sehingga kita tersandar di kursi ataupun sofa, kita nggak mampu mengangkat punggung kita, mungkin dikarenakan kekenyangan atau dikarenakan mata sudah mengantuk dikarenakan kebanyakan makan. Akhirnya untuk laki-laki tidak sanggup lagi untuk berjalan ke masjid sholat maghrib. Gara-gara apa? Gara-gara makan. Yang seharusnya kita itu makan, ya, supaya kita kuat sholat maghrib, kita bisa lebih lincah, tidak lemes lagi seperti kita sholat asar, gitu lah kira-kira, ya. Oke, ketika sholat asar kita lapar, ya mungkin agak lemas begitu kan, atau lemas mungkin, bukan agak lagi lemas. Tapi kan kita ketika sholat maghrib kita sudah berbuka. Seharusnya ketika sholat maghrib kita sudah kembali cergas, kita sudah kembali gesit, semangat lagi untuk sholat. Jangan sampai ketika kita sudah berbuka, malahan tak sanggup mengangkat tulang punggung. Padahal guna kita makan itu agar kita bisa mengangkat tulang punggung kita untuk beraktivitas. Jangan sampai malah setelah kita makan malah kita keberatan, tulang punggung nggak bisa kita angkat gara-gara kekenyangan. Ini tentunya sudah di luar daripada tujuan makan itu sendiri. Bihasbi bani Adam akalatin yukimna sulbah. Cukuplah seorang anak Adam itu makan dengan porsi yang bisa untuk mengangkat punggungnya. Fa in kana la mahalata, kalau memang mau makan lebih banyak lagi, maka fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya itu dibagi tiga, sepertiga diisi untuk makannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga lagi untuk minumnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jangan sampai setelah dia makan malah susah nafas, berarti jatah ruang untuk nafasnya sudah tinggal sedikit. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya, sunnah Rasulullah SAW terkait dengan makan ini ikhwah, kalau kita laksanakan, masya Allah, kita akan mendapatkan pola hidup yang sehat walafiat.
Tapi karena ya banyak di antara kita yang melanggar pola makan seperti ini, ikhwah, ya, makan asal-asalan, porsinya juga asal-asalan, demikian, tanpa memperhatikan porsinya. Akhirnya ikhwah, hal itu malah membuat kita menjadi orang yang malas. Wa kadzalika fa'allimhum haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ajarkan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala rajulu baitah fadzakarallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Apabila seseorang masuk ke rumahnya lantas dia mengucapkan bismillah, dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, artinya dia mengucapkan bismillah ketika masuk rumah dan mengucapkan bismillah ketika dia makan, qala syaitan, maka setan akan mengatakan, la mabita lakum wala asya. Kata si setan, malam ini kita tidak ada tempat menginap, karena setan nggak bisa masuk kalau kita ketika masuk rumah mengucapkan bismillah. Ya, setan nggak bisa masuk leluasa. Dia seperti, ya bahasa kita seperti ada pagar gaibnya, nggak bisa dia masuk rumah. Demikian juga kita makan, ketika kita makan kita ucapkan bismillah, setan juga nggak ikut nimbrung, seperti kisah yang Jariyah ataupun Arab Badui yang kemarin yang telah kita bacakan, di mana Rasulullah makan dengan para sahabat yang mereka sudah baca bismillah, ada seorang anak yang seperti didorong dari belakang, dia mau ngambil makanan, dipegang, ditangkap oleh Rasulullah tangannya. Dan Rasulullah ajarkan pada dia untuk mengucapkan bismillah. Dan Rasulullah katakan, sungguhnya aku pegang tanganmu ini, di tanganmu ini ada tangan setan, di tanganmu ini ada tangan setan. Demikian, dia ingin menyantap makanan melalui kamu karena kamu nggak baca bismillah. Nah, kalau dia baca bismillah, setan nggak bisa ikut makan, nimbrung makan. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita masuk, kita baca bismillah, itu setan nggak bisa masuk. Walaupun setan itu katanya bisa masuk ke lubang angin, tapi sudah tidak ada, sudah nggak bisa, tertutup, ada pagar gaibnya. Ya, setan tidak bisa masuk kalau kita masuk ke rumah dengan baca bismillah. Qala syaitan, la mabita lakum wala asya. Kata setan, malam ini kita tidak ada tempat nginap dan juga tidak ada makan malam. Kenapa? Karena dia kan sudah mengucapkan bismillah. Ya, karena anak Adamnya, muslimnya, ketika makan dia sudah mengucapkan bismillah. Wa idza dakhala wa lam yadhkur ismallah inda dukhulihi, apabila dia masuk ke rumahnya tak menyebutkan bismillah, maka qala syaitan adraktumul mabit. Kata si setan, malam ini kita ada tempat nginap si setan di rumah kita, ikhwah. Setan nginap di rumah kita. Wa idza lam yadhkurillahu 'inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Kalau seandainya ketika makan pun ternyata mereka enggak mengucapkan bismillah, lantas setan akan mengatakan, malam ini kita dapat tempat nginap sekaligus makan malam. Ikhwah, kita kan sudah nyatakan diri kita itu musuhnya setan. Setan juga sudah menyatakan manusia itu musuh dia. Demikian, dia berupaya sedapat mungkin agar menyeret kita masuk bersama dia ke neraka jahanam. Apakah kita tega? Apakah kita waras dengan membiarkan setan makan dengan kita dan membiarkan dia ikut nginap di rumah kita? Apalagi kita yang belum punya rumah, kita ngontrak per tahun sekian juta, setan enak-enakan dia nginap di rumah kita. Sudahlah dia musuh kita nyewa rumah, dia enak-enakan. Makanya usir tuh setan, ikhwah. Dengan cara bagaimana? Jangan kasih celah dia masuk ke rumah kita dengan mengucapkan bismillah ketika kita masuk rumah. Demikian ikhwah, ya. Kalimat simpel, bukanlah doanya terlalu panjang, hanya bismillah, kan simpel ikhwah. Ya. Demikian, jangan biarkan setan masuk ke rumah kita. Ya, kalau sudah setan masuk ke rumah, mana ada setan yang mau berdamai dengan manusia? Enggak ada setan itu yang mau berdamai dengan manusia. Setan itu sudah menyatakan dirinya mau menjebloskan manusia sebanyak-banyaknya ke neraka sa'ir. Enggak ada mau berdamai mereka. Demikian ikhwah. Jadi kita pun jangan sampai berdamai dengan setan. Jangan lupa ucapkan bismillah ketika makan dan ketika masuk rumah. Demikian ikhwah. Ya, agar setan enggak masuk rumah. Selanjutnya ikhwah,
Wa kadzalika allimil abna'a haditsan Rasulullah sallam. Demikian juga ajarkan anak-anak kita hadis Nabi SAW, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila salah seorang kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Apabila dia minum, minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena sesungguhnya setanlah yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Demikian ajarkan pada anak kita, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Demikian. Jadi ketika kita makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Ya. Banyak kaum muslimin lalai dalam masalah ini, ikhwah. Dia makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Lupa padahal sunnahnya harus minum pakai tangan kanan. Jadi makan dan minum statusnya itu sama, harus dilakukan dengan tangan kanan. Ketika kita menyulangkan makanan dan minuman ke mulut kita, itu wajib pakai tangan kanan. Beda hal yang lain-lain, misalnya kita sedang mengambil nasi ke piring, itu tidak masalah pakai tangan kiri, tidak masalah walaupun sebaiknya pakai tangan kanan. Tapi khusus yang menyulangi makanan ke mulut ataupun menyulangi minuman ke mulut kita, itu wajib pakai tangan kanan. Demikian. Dan tak usah juga dipakai tangan kiri kemudian ditopang-topang. Kenapa? Kalau seandainya bolehlah kita minum pakai tangan kiri dan ditopang-topang pakai tangan kanan, berarti kita makan pakai tangan kiri, topang-topang pakai tangan kanan juga boleh dong. Karena sama status makan dan minum di sini. Kalau seandainya kita katakan bolehlah kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, gelasnya dengan alasan ditopang pakai tangan kanan, berarti boleh juga dong makan pakai tangan kiri, ditopang pakai tangan kanan. Karena tidak ada perbedaan antara hukum makan dan hukum minum. Jadi bagaimana ikhwah? Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Demikian. Jadi Ustaz, nanti kotor dong gelasnya. Emang kenapa kalau kotor? Ya, emang kenapa kalau kotor? Kalau bahasa orang main beselema dia apa-apanya. Gelasnya emang kenapa rupanya? Apakah kalau kita minum pakai tangan kiri terus gelas yang kita pakai itu nggak dicuci lagi? Kan tetap dicuci lagi. Ya udah sekalian. Daripada kita makan persis seperti makan dan minumnya setan. Demikian. Gak usah pakai topang-topang. Gak usah pakai ditopang-topang. Demikian ikhwah. Kalaupun ada para ulama yang mengatakan boleh topang-topang, udah gak usah. Hadis mengatakan la yaqulanna ahadukum bishimali wa la yashraban nabiyya fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dan minum pakai tangan kiri, karena sungguhnya setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. Sudah sami'na wa ata'na, sudah enggak usah ditopang-topang. Kalau ditopang gimana? Enggak usah, udah langsung saja udah makan dan minum pakai tangan kiri. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tak masalah. Ya. Ini kita ingatkan pada anak kita. Kita juga seperti itu, jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau kita biarkan ikhwah, anak-anak dia makan pakai tangan kiri, kita biarkan, jangan menyesal kalau sifatnya nanti seperti sifat setan. Karena kita telah membiarkan dia makan seperti makannya setan dan minum seperti minumnya setan. Satu hal juga ikhwah yang sering keliru di kalangan kaum muslimin, yaitu mereka kalau makan nasi makan berat pakai tangan kanan. Tapi kalau sudah makan kerupuk pakai tangan ke kiri, makan permen, gula-gula pakai tangan kiri. Demikian. Atau makan steak tuh, ya, kalau dia berhadapan, dia sedang makan steak, tangan kanan megang pisau, tangan kiri megang garpu, yang pisau membelah makanan, kemudian ditusuk dengan garpu dan dia sulangkan steak ini yang sudah ditusuk dengan garpu, dia sulangkan ke mulutnya. Ini kan makan pakai tangan kiri namanya. Maka dia menyerupai setan. Demikian. Jadi hati-hati. Ibu-ibu juga ketika dia masa ngetes makanannya, misalnya ngetes enak nggak ya, diambil pakai tangan kiri kanan, letakkan di tangan kiri, kemudian dia untuk ngetes rasa. Ini makan pakai tangan kiri namanya. Demikian. Jadi harus hati-hati ikhwah, ya. Karena yang seperti itu adalah sifat setan. Ketika kita ingin jauh dari setan, maka jauh-jauhkannya juga sifat-sifat setan pada diri kita dan keluarga kita. Kalau bisa masyarakat kita jauhkan dari sifat-sifat setan sehingga setan itu tidak kuat. Demikian ikhwah. Wal yu'allimal abna sa'iral adabi al-muta'alliqati bit-ta'ami wasyarab. Demikian juga diajarkan anak-anak ya seluruh adab-adab yang terkait dengan makan dan minum. Wa min dzalika
Alhamdulillah inda intihai min at-ta'am wa syarab, seperti mengucapkan alhamdulillah ketika setelah makan dan telah minum. Hafiz sahih Muslim min hadis Anas bin Malik qala, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sungguhnya Allah itu ridho terhadap seorang hamba, ayyakula aklata fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah itu ridho terhadap seorang hamba yang kalau dia makan lantas dia mengucapkan alhamdulillah setelah selesai. Aw yashrabu syurbata fayahmadallah 'alaiha, ataupun dia minum, setelah dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Sungguhnya Allah ridho. Bayangkan ikhwah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan makan dan minum kita. Dengan mengucapkan, setelah kita makan dan minum mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita minum kita ucapkan alhamdulillah, dan Allah ridho terhadap orang ini. Masya Allah. Alhamdulillah bukanlah satu ucapan yang panjang untuk diingat. Ya, seperti bismillah tadi, bukanlah satu ucapan yang panjang untuk diucapkan. Wa min siyaghil hamdil warid fil bab, di antara bentuk ucapan tahmid setelah makan yang adalah sunnahnya, ma akhrajahul Bukhari min hadisi Abi Umamah radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan, wa fi riwayatin idza rafa'a ma'idatahu, apabila diangkat hidangan beliau karena sudah selesai, qala, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfurin. Nah ini alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyyin wala makfurin. Para pemirsa bisa lihat ya, doa ini di internet ya, bisa dicari kalau tidak hafal hadis. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau nggak hafal, udah cari hadisnya. Ya, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Dah dapat, di print, tempelkan di dekat meja makan. Demikian. Kalau tidak hafal, kan nggak harus hafal ikhwan bacanya, dibacakan juga boleh. Ya. Wa fi riwayatul Bukhari min hadisi Abi Umamah aidan, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu, bahwasanya Nabi SAW apabila dia angkat hidangannya, qala, dia berkata alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, ini agak panjang dikit nih. Ya, kalau kita tempelkan, kita lekatkan di dekat meja makan, ya kan nggak ada masalah. Ya, atau gini ikhwah, kita buat karton gitu, bacaan ini kita letakkan di tengah-tengah. Karton itu bisa berdiri misalnya ya. Ya, bisa berdiri, letakkan di tengah-tengah meja makan kita yang bisa tempat kita makan. Kan biasanya kalau di restoran-restoran itu ada nomor ya, ada nomor papan ya, ditegakkan di tengah meja begitu kan. Ya udah, kita buat begitu, tapi isinya adalah doa-doa setelah makan. Demikian. Kalau kita baca setiap hari, kira-kira sebulan hafal nggak kira-kira? Saya yakin sudah hafal. Bayangkan setiap kita makan kita baca, setiap kita makan kita baca, setiap kita makan kita baca. Insya Allah kan hafal. Insya Allah sebulan. Nggak hafal sebulan, setahun. Nggak hafal setahun tuh. Saya yakin hafal. Nah, demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Wa inda Abi Daud bi isnadin sahih min Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abu Ayyub Al-Ansari, qala, dia berkata, kana Rasulullah idza akala wa syariba, bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai makan dan minum, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Udah 3 ya model ucapkan alhamdulillah, ucapan tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau minum. Wal yu'allam aidan du'a liman qaddama at'am. Demikian juga ajarkan kepada anak kita kalau dia kalau dia ditraktir makan atau dia diundang makan. Setelah dia makan apa yang harus dia katakan? Walidzalika siyagha warada an Nabi sallam, siyaghu waradat anin Nabi sallam, fa min dzalik, di antara ucapan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yaitu aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ini dia doa kalau kita diundang untuk berbuka puasa. Ya, hidangan untuk berbuka puasa.
Wa min dzalika aidan di antara juga Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Demikian ikhwah. Itulah beberapa adab makan yang sudah seharusnya, sudah selayaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga makanan yang disantap ya dari mulai bacaannya, tata keramanya, kemudian porsinya sampai penutupnya dengan bacakan doa, semoga itu semua bisa menjadi tenaga dan energi bagi anak-anak kita atau bagi kita juga yang mengamalkannya, sehingga energi itu bisa berkah dan berguna untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia energi itu digunakan untuk mencari nafkah, dan nafkah ini adalah nafkah yang berkah, ya. Nafkah yang berkah yang diberikan kepada keluarga, yang menelurkan ataupun yang mencetak, yang merupakan memberikan bibit-bibit dari nafkah ini, menelurkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Demikianlah para ikhwah pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi kaum muslimin yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi langsung nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirim melalui via WhatsApp, atau boleh juga Anda bisa mengirimkan langsung ke nomor saya ya di 089561132778. Baik, kita lihat sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau bertanya, anak-anak usia 1 tahun 2 bulan, tetapi anak saya suka menjambak dan memukul abinya dan orang-orang yang menggendongnya. Apakah saya sebagai ibunya boleh menegurnya bahwa perbuatan itu salah atau dibiarkan saja? Barakallahu fikum. Baik, ibu yang bertanya, barakallahu fik ibu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu yang berkah, keberkahan, dan semoga anak ibu menjadi anak yang soleh atau seorang anak yang solehah yang berbakti untuk orang tuanya, berguna untuk bangsanya, dan tentunya mereka yang akan menjadi pejuang-pejuang penegak kebenaran di negara kita ini terutama. Adapun anak-anak yang sudah usia 1 atau 2 bulan, sebenarnya boleh nggak kita tegur? Ikhwah, untuk menegur sesuatu kan yang terpenting dia faham apa tidak, itu yang terpenting. Ya kalau dia nggak faham, ya tidak ada gunanya kalau kita mau tegurnya, kalau kita mau menasihatinya ataupun melurusinya. Jadi kalau ibu melihat anak ini bisa faham bahwasanya itu adalah satu perbuatan yang salah, apakah dia berupa ucapan atau isyarat, misalnya begini, setiap kali dia melakukan kita ginikan misalnya, ya, maka ibu bisa lakukan, ya, ibu bisa melakukan. Ya, jadi dia tidak harus berupa ucapan, ya, berupa isyarat juga demikian. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, yang penting jika memang anak ibu bisa faham, maka lakukanlah dengan cara yang dia bisa fahami. Mungkin sekali dia nggak faham, 2 kali paham. Demikian ikhwah. Jangankan anak-anak ikhwah, kucing saja, kucing, ya. Kalau dia misalnya buang air di rumah misalnya, kita pegang tuh kucing, kemudian kita pukul dia. Misalnya nih, seraya kita pegang kepalanya, diperlihatkan ke kotorannya. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Berikutnya dia paham bahwasanya kita marah kalau dia buang air di rumah. Demikian. Mungkin anak kita bisa seperti itu, tapi enggaklah dipukul, ya, enggaklah dipukul. Artinya insya Allah bisa diajar. Intinya sebenarnya yaitu ketika anak sudah faham dengan metode apa kita sampaikan bahwasanya itu merupakan perbuatan yang salah, lakukanlah, boleh, silahkan. Tapi kalau memang anak kita nggak faham sama sekali, ya nggak ada faedahnya. Berarti orang yang kena jambak itulah yang harus bersabar terhadap anak kita. Atau ya jangan berhati-hatilah, jangan sampai dijambak. Kemudian kalaupun dijambak oleh anak kecil kan mungkin belum sakit lah ya. Kalau setahun 2 bulan itu udah sakit ya kalau dijambak. Demikian. Atau upayakan agar si abinya yang sering menggendongnya misalnya jangan panjang-panjang rambutnya. Ya rambutnya cukuplah yang 2 cm begitu ya, atau 1,5 cm, sehingga kalau nggak bisa diambil, dipegang oleh anak yang nggak bisa dijambak. Demikian ikhwah, ya.
Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz tadi katakan disunahkan menghabiskan makanan, lalu apakah jika ada sayuran atau sesuatu yang tidak kita sukai dari makan tersebut, Ustadz? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, makanya ketika kita mengambil makanan, ambillah yang kita suka. Ya, ambillah yang kita suka. Jangan yang tidak kita suka. Misalnya ini, ya, misalnya saya tak bisa makan pedas. Maka saya harus hindari, jangan sampai saya mengambil yang pedas-pedas ataupun mengambil sambal itu yang merah merekah misalnya begitu. Saya jangan ambil karena saya tahu kalau saya ambil saya nggak akan makan. Demikian. Makanya kita yang mengambil makanan, ambillah yang bisa kita makan, jangan yang nggak bisa kita makan atau yang tidak bisa kita cerna. Demikian. Terkecuali kalau seandainya kita itu diberi dan tidak ada pilihan. Misalnya kita kita tawari teman sebungkus nasi padang misalnya, di sana ada ada cabenya misalnya. Ya, mau nggak mau kan cabai nggak bisa kita makan. Maka tidak apa-apa kita sisihkan. Atau kalau bisa kita berikan kepada teman kita yang suka cabai misalnya, yang suka sambal misalnya, kasihkan ke dia. Kalau nggak ada mau bilang apa lagi? Demikian. Misalnya kita tidak suka, ada orang yang nggak suka genjer misalnya, nggak suka sayur genjer. Ternyata ketika dia buka bungkusan makanan yang diberikan temannya ada genjernya, silakan dia sisihkan. Atau ada orang yang nggak suka, yang tidak suka misalnya bawang mentah misalnya, ya. Ketika itu kita diberi misalnya satu porsi, satu bungkus nasi goreng. Biasanya nasi goreng itu ada bawang mentahnya. Kita nggak bisa makan bawang mentah misalnya. Maka kita sisihkan boleh. Ya, jadi yang seperti itu tidak mengapa. Dan makanan yang seperti apa yang dikategorikan makanan yang harus dihabiskan? Apa saja yang berupa makanan? Yang dia itu namanya makanan. Nah, kalau tulang ikan kan bukan makanan. Nah, demikian. Kalau memang kita bisa kita menghabiskan, habiskan. Kalau memang kita nggak bisa menghabiskannya, ya. Seperti karena yang kita sebutkan tadi, kita diberi orang sebungkus nasi, di sana ada yang jenis-jenis makan yang kita nggak bisa kita makan, maka boleh kita sisihkan, insya Allah, tidak apa-apa. Karena emang nggak boleh, karena kita kalau makannya nggak akan mudarat lebih besar akan muncul. Tapi kalau kita memilih, kita bisa memilih, seperti kita dihidangkan makanan, maka pilihlah makanan-makanan yang memang kita mampu untuk memakannya. Kalau ternyata kita ambil, ternyata kita biarkan, maka itu termasuk dalam larangan tadi. Allahu a'lam bishawab. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Pak Wandi ini, dari Asahan. Ya, silakan Pak Wandi dari Asahan. Begini Ustaz. Ada kawan seseorang, begitu, bukan kawan seseorang. Ada seseorang jadi lewat di depan rumah menawarkan racun itu racun sejenis racun rumput, kan begitu. Tidak awak kenal. Jadi dijualkannya kepada saya seharga 150, sedangkan di pasaran lebih tinggi harganya dari 150. Jadi apakah boleh diambil itu, Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, mengenai cara dagang seperti ini itu nggak ada masalah. Ya, ketika dia menawarkan kepada kita racun rumput atau sebuah produk yang mungkin dia mendapatkan itu dari distributor langsung misalnya, atau dari grosir langsung, mungkin dia dapatkan harga yang murah, maka boleh kita, ya, tidak masalah kita membelinya, ya. Tidak masalah kita membelinya. Atau mungkin dia punya, sementara dia perlu uang, mau nggak mau dia harus menjual, ya, supaya dia bisa cepat menjualnya, dia harus jual jauh di bawah harga standar, maka boleh kita beli. Ya, boleh kita beli. Tapi Ustadz, bukankah itu terpaksa? Enggak. Ya, enggak. Karena sebenarnya dia dengan mendapatkan uang itu kan juga ada manfaat yang segera dia dapatkan. Kita alhamdulillah juga mendapatkan manfaatnya, kita mendapatkan harga barang yang lebih murah dari pasaran. Jadi dalam masalah ini tidak mengapa kita membeli harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Yang penting di sana sama-sama ridho. Demikian. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada bacaan yang sesuai dengan sunnah untuk masuki rumah yang tidak ada orang dari dalamnya, seperti ketika kita baru pulang dari luar rumah? Demikian. Allahu a'lam bishawab. Setahu saya ada bacaan Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Ya, Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Allahu a'lam bishawab. Tapi ikhwah, sepertinya ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, ana sering menyuruh anak-anak supaya masuk rumah saat sudah petang karena banyak setan yang berkeliaran. Tapi kadang ibu berkata jangan menakut-nakuti anak seperti itu. Apakah kata-kata saya kurang tepat Ustaz? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, sebenarnya tinggal kita landaskan saja dengan ucapan siapa. Ya. Kalau kita katakan ke ibu kita, Bu, ini Rasulullah yang mengatakan, ya, apabila malam mulai menjelang maka kufu sibyanakum, maka masukkan anak-anak kamu, larang anak-anak kamu berkeliaran ke di luar rumah, dan apabila sudah malam maka dibolehkan kembali mereka keluar rumah. Jadi bagaimana kita katakan ini Rasulullah yang bilang, bukan nakut-nakuti. Kalau kita katakan nakut-nakuti, apakah Rasulullah sedang menakut-nakuti? Demikian. Yang dikatakan nakut-nakuti itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, ditakut-takuti. Hati-hati tuh, hati-hati, ada hantu misalnya. Itu kan nakut-nakuti, menakut-nakuti sesuatu yang memang tidak ada. Sementara ini sabda Rasulullah SAW, dan itu memang ada. Dan anak-anak itu kalau dibiarkan maghrib itu masih bermain, ya, itu akan terjadi sesuatu yang mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi dan tidak kita inginkan terhadap anak-anak kita. Jadi itu bukan menakut-nakuti. Memang kita harus berhati-hati. Kan Rasulullah katakan di saat itu setan sedang bergentayangan. Demikian. Jadi ini bukan nakut-nakuti, ini hakiki. Ini masalah yang Rasulullah yang mengabarkan kepada kita untuk masalah kita. Itu bukan menakut-nakuti namanya. Ingat, yang namanya menakut-nakuti itu kita menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, seperti misalnya, nak, diam nak, jangan nangis, datang polisi. Padahal nggak ada polisi. Nakut-nakuti namanya, itu bohong. Sementara ini bukan kebohongan, ini kenyataan, dan ini yang diucapkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi tinggal jelaskan saja kepada orang tua sebenarnya bagaimana dan siapa yang mengatakan ini. Ya, jadi tidak apa-apa, ucapkan tapi sebutkan landasannya dan dasarnya. Dan itu bukan menakut-nakuti, itu hakiki dan itu benar terjadi. Ya, dan itu langsung larangan dari Rasulullah SAW. Tapi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya itu saja kajian kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.